Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Juriko Putra Baunsele, CPNS Parigi Mutong tahun 2022, angkatan 99, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi singkat mengenai analisis isu kontemporer pada instansi kerja di rumah sakit. Pada bagian identifikasi isu, saya menjelaskan akan bahaya COVID-19 secara umum, di mana COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun berat. Tanda-tanda dan gejala COVID-19 yang tergolong berat yakni terjadinya infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia, bahkan hingga yang paling fatal berakibat kematian. Sedangkan gejala ringannya berupa demam, bersin, dan nyeri tenggorokan. Sebagai dokter yang bekerja kurang lebih 1 tahun di instalasi gawat darurat, ada beberapa isu yang hendak saya angkat dijadikan bahan diskusi dalam analisis isu kontemporer di instansi kerja. Isu tersebut antara lain, pertama, kurang optimalnya kelengkapan penggunaan alat pelindung diri di IGD. Kedua, kurang optimalnya pelaksanaan prosedur hand hygiene oleh petugas medis di IGD. Ketiga, kurangnya kepatuhan pasien dan keluarga pasien terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M di IGD. Pada analisis isu di instansi kerja kali ini saya menggunakan kriteria AKPA, aktual kehalayakan, problematik, dan kelayakan untuk melakukan teknik penapisan isu awal. Kemudian saya menggunakan kriteria USG, urgency, seriousness, and growth untuk memastikan dan meyakinkan prioritas isu yang akan dibahas. Dan hasilnya didapatkan isu kurangnya kepatuhan pasien dan keluarga pasien terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M di IGD mendapat prioritas pertama pada kedua teknik penapisan isu tersebut. Berdasarkan hasil dari prioritas isu di atas, maka penyusun mencari tahu apakah penyebab yang mungkin timbul dari sehingga menimbulkan isu tersebut. Kemudian saya menggunakan fishbone analysis untuk mencari penyebab isu tersebut. Berdasarkan hasil dari fishbone analysis, dapat kita ketahui bersama bahwa ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan pasien terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di IGD. Faktor penyebab tersebut kita jabarkan antara lain, pertama, faktor manusia, kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat pada umumnya mengenai bahaya akan virus COVID-19 menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kedua, faktor prosedur, kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan yang kerap kali berubah-ubah juga memberi dampak yang besar, baik itu bagi masyarakat umum, terkhusus lagi bagi para tenaga medis yang menangani pasien terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, faktor material, meningkatnya harga barang-barang kebutuhan medis di pasaran membuat harga masker ikut melambung naik. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang memiliki sosioekonomi rendah mengalami kesulitan untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang keempat, faktor lingkungan. Protokol kesehatan yang kerap kali berubah-ubah, bahkan munculnya kebijakan untuk membuka kembali tempat wisata berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak. Hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap bahaya dari COVID-19 itu sendiri, bahkan banyak spekulasi yang timbul di masyarakat umum yang menyatakan memiliki kekebalan tubuh khusus ataupun mengetahui penanganan alternatif terhadap infeksi COVID-19. Dampak yang ditimbulkan apabila isu ini tidak terselesaikan adalah sebagai berikut. Pertama, sulitnya memutus mata rantai penularan infeksi COVID-19. Kedua, meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas dari infeksi COVID-19. Dan ketiga, menurunnya perekonomian negara. Setelah mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan isu yang diangkat mengenai kurangnya kepatuhan pasien dan keluarga pasien terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di IGD, maka selanjutnya penyusun akan membuat analisis SWOT untuk mencari faktor eksternal dan faktor internal dari isu dan penyebab agar ditemukan rekomendasi strategi dari penyelesaian masalah isu tersebut. Berdasarkan dari data-data tersebut di atas, maka penyusun mengambil beberapa rekomendasi strategi penyelesaian masalah antara lain, pertama, memperkuat koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, perangkat desa, rumah sakit, dan puskesmas perihal penanganan COVID-19.
Kedua, memberikan edukasi atau teguran langsung tentang bahaya COVID-19 bagi para pasien ataupun keluarga pasien yang melanggar protokol kesehatan, serta memberi sanksi yang tegas apabila tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Demikian Learning Journal yang dapat saya jelaskan mengenai analisis isu kontemporer di institusi kerja pada pelatihan Latsar CPNS tahun 2022. Semoga rekomendasi strategi penyelesaian yang didapatkan bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan isu-isu yang muncul. Terima kasih.